Halo semuanya, coba bayangin sebuah gedung pencakar langit yang megah banget. Nah, undang-undang itu ibarat fondasi beton yang menopang seluruh struktur hukum di atasnya. Kalau kita nggak paham fondasinya, ya mustahil kita bisa ngerti gimana keadilan itu benar-benar ditegakkan kan? Jadi di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas fondasi sistem hukum kita, spesifiknya tentang undang-undang sebagai sumber hukum formil bagian pertama. Oh ya, pembahasan seru kita hari ini itu diadaptasi langsung dari materi yang disusun oleh Bapak M. Fajrin, SHMH. Beliau ini seorang akademisi dan dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Bersama beliau, kita bakal mendekonstruksi teori hukum yang kelihatannya padat dan kaku jadi sesuatu yang jauh lebih renyah dan gampang buat kita cerna. Biar kita nggak tersesat, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar sumber hukum formil, terus lanjut ngebahas bedanya undang-undang secara formil dan material, ngeliat dinamika irisannya di lapangan, bahas 3 syarat wajib keberlakuan hukum, dan pastinya ditutup dengan ulasan referensi kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengantar sumber hukum formil. Ada satu prinsip dasar yang harus banget kita pegang nih, bahwa sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Jadi gini, di antara berbagai sumber lain kayak kebiasaan, jurisprudensi, atau doktrin para ahli, undang-undang ini benar-benar menduduki tahta tertinggi. Dia itu titik pusat tata hukum kita. Makanya kalau kita benar-benar pengen paham hukum, ya kita mutlak harus paham dulu anatomi dari undang-undang itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua. Ini mulai masuk ke inti nih, undang-undang formil versus material. Sekarang mari kita belah konsep ini biar kelihatan bedanya. Undang-undang dalam arti formil itu murni bicara soal prosedur. Intinya, dia sah karena dibentuk oleh lembaga yang emang punya wewenang buat itu, yaitu Presiden bareng-bareng sama DPR. Nah, kebalikannya, undang-undang dalam arti material itu fokusnya ke substansi. Ini tentang sebuah keputusan yang isinya mengikat semua orang secara umum. Gampangnya gini, yang satu ngebahas siapa yang bikin, yang satunya lagi ngebahas siapa yang diikat. Jelas ya? Masuk ke bagian ketiga. Gimana sih dinamika irisan undang-undang ini kalau kita bawa ke lapangan? Prakteknya di dunia nyata, sebuah aturan itu biasanya bakal masuk ke salah satu dari 3 skenario ini. Pertama, dia bisa punya arti formil sekaligus material. Kedua, dia mungkin cuma punya arti formil aja. Atau yang ketiga, kebalikannya. Dia secara eksklusif cuma punya arti material. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, mending kita langsung bedah contohnya satu-satu. Oke, kita mulai dari kategori pertama yang ngebungkus dua-duanya. Contoh paling sempurna itu ada pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pastinya UU nomor 8 tahun 1981, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KUHP. Kenapa masuk dua-duanya? Gini, secara formil mereka sah banget karena dibentuk sesuai prosedur oleh Presiden dan DPR. Terus secara material, isinya juga langsung mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi, 2 syarat tadi terpenuhi dengan sangat sempurna kan? Terus gimana dengan yang cuma formil aja? Nah, contoh menariknya itu ada di Undang-Undang Naturalisasi. Aturan ini tuh lumayan unik loh. Secara prosedural, jelas dia dibuat oleh DPR dan Presiden. Jadi, sah 100% secara formil. Tapi coba perhatiin isinya. Apakah mengikat seluruh rakyat Indonesia? Enggak kan? Dia cuma mengikat orang-orang spesifik yang emang lagi ngurus naturalisasi aja. Makanya dia nggak bersifat material, dia murni undang-undang dalam arti formil doang. Nah, sekarang kita balik situasinya. Coba kita lihat peraturan pemerintah. Contohnya PP nomor 10 tahun 1983. PP itu kan dibikin oleh pemerintah aja nih, tanpa perlu persetujuan DPR. Artinya, secara prosedur, dia nggak memenuhi syarat formil. Tapi jangan salah, isinya justru mengikat masyarakat luas secara umum. Itulah kenapa PP ini diklasifikasikan sebagai undang-undang dalam arti material saja. Luar biasa kan gimana teori ini tuh benar-benar ngebantu kita memetakan aturan-aturan yang ada di sekitar kita? Kita masuk ke bagian keempat, 3 syarat keberlakuan hukum. Sekarang, coba kamu pikirin deh. Kapan sih sebuah undang-undang itu benar-benar berlaku di masyarakat? Apakah udah cukup cuma dengan nunggu palu diketok di gedung dewan sana? Atau cukup dengan dicetak di atas lembaran kertas? Jawabannya tentu aja nggak semudah itu. Hukum itu nggak hidup di ruang hampa, teman-teman. Para pakar hukum kita sepakat nih, kalau sebuah undang-undang mau beroperasi secara penuh dan benar-benar efektif, dia tuh wajib ditopang sama 3 pilar kekuatan pokok. Kita bisa sebut ini semacam rule of 3 dalam keberlakuan hukum. Ada kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kalau sampai ada satu aja pilar yang kropos, hukumnya pasti bakal pincang saat diterapin. Yuk kita selami maknanya satu persatu.
Pilar pertama itu kekuatan yuridis, atau kalau bahasa akademisnya sih, juridische Gelding. Sederhananya, ini ngomongin soal legalitas prosedural. Apakah undang-undangnya dibentuk sama lembaga yang emang berwenang? Apakah dia nggak nabrak aturan lain yang hierarkinya lebih tinggi? Dan yang paling penting, apakah dia udah diundangkan secara resmi, misalnya dimuat di dalam lembaran negara? Kalau semua persyaratan prosedural ini udah dicentang hijau, nah hukum itu secara yuridis otomatis sah dan berlaku. Tapi sah di atas kertas aja jelas nggak cukup dong. Disinilah pilar kedua ini ngambil peran, yaitu kekuatan sosiologis atau soziologische Gelding. Bisa dibilang ini tuh ujian realitas buat sebuah undang-undang. Pilar ini terpenuhi kalau aturan tersebut beneran efektif berjalan, diterima luas dan secara sadar ditaati sebagai sebuah realitas yang hidup di tengah masyarakat kita. Hukum itu harus membumi. Percuma kan punya aturan yang sempurna secara yuridis, tapi pas di lapangan malah jadi pasal mati gara-gara masyarakat nolak atau nyuekin aturan itu. Dan pilar terakhir, pilar yang benar-benar menyatukan semuanya adalah kekuatan filosofis atau philosophische Gelding. Gini, setiap bangsa pasti punya jiwa dan cita-citanya sendiri. Buat kita di Indonesia, sebuah undang-undang itu wajib punya kompas moral yang sejalan dengan cita-cita hukum negara kita. Ya apalagi kalau bukan nilai-nilai luhur Pancasila. Aturannya harus nafasin keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban yang emang cocok sama falsafah hidup bangsa kita. Tanpa ini, hukum itu ibarat kehilangan jiwanya. Terakhir, bagian 5, daftar pustaka dan penutup. Untuk memastikan pembahasan kita kali ini tetap elegan dan profesional, referensi utama yang kita pakai adalah buku legendaris Ilmu Hukum. Buku ini ditulis oleh salah satu begawan hukum Indonesia kita yang sangat dihormati, Profesor Dr. Sadjipto Raharjo, SH. Cara berpikir progresif dari karya inilah yang ngebantu kita ngebangun kerangka berpikir hari ini, biar kita sadar kalau hukum itu hidup, bergerak, dan berinteraksi sama masyarakat, bukan sekedar teks kaku yang mati. Tentu aja, kedalaman analisa kita hari ini juga nggak lepas dari referensi silang berbagai literatur akademik dari pakar-pakar lainnya. Ini nunjukin banget komitmen kita buat terus menyajikan materi hukum yang nggak cuma solid secara teori, tapi juga sangat objektif. Tokoh-tokoh besar yang pemikirannya kita bedah hari ini, mulai dari Profesor Dr. Sadjipto Raharjo dengan kacamata sosiologisnya, lalu ada L.J. Van Apeldoorn yang jadi pondasi buat ngebaca bedanya arti formil dan material, sampai Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo. Mereka ini ibarat raksasa-raksasa yang ngasih kita tumpangan di atas bahu mereka supaya kita bisa melihat arsitektur hukum ini dengan jauh lebih jernih. Konsep mereka beneran relevan banget sampai detik ini. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian pikirin nih. Kalau ada sebuah undang-undang disahkan secara yuridis dengan prosedur yang super sempurna, tapi sepenuhnya ditolak sama masyarakat secara sosiologis, pertanyaannya, apakah hukum itu benar-benar hidup? Teruslah mengkritisi segala hal di sekitar kalian, karena sejatinya hukum itu bukan cuma soal tubuhkan aturan, tapi soal penerimaan dan keadilan yang benar-benar dirasakan di tengah masyarakat. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa!